Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, bertemu lagi dengan Ibu Taris dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka dari itu Ibu harapkan anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar dapat memiliki pemahaman yang baik terhadap materi ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Hal mendasar yang akan kita bahas pertama kali adalah gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara. Setelah materi ini disampaikan, diharapkan peserta didik mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara, menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Langsung saja kita bahas materi tentang gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia yang akan merdeka. Hal-hal yang disampaikan para pendiri bangsa dalam sidang tersebut menarik untuk dicermati. Tiap-tiap tokoh memiliki gagasan yang berbeda-beda meskipun ada kemiripan satu sama lain. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara di antaranya membahas tentang apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk selama 4 hari berturut-turut dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Para anggota Dokuritsu Junbi Chokasai mengeluarkan pendapat-pendapat secara terbuka. Suasana persidangan pada saat itu relatif bebas dari gangguan dan tekanan penguasa Jepang, sehingga setiap anggota BPUPK secara leluasa mengemukakan gagasan-gagasannya. Tokoh pertama yang ikut terlibat dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh selanjutnya adalah Profesor Dr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, pada rapat BPUPK berikutnya, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia yang integralistik sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh selanjutnya adalah Soekarno. Soekarno menegaskan dasar negara adalah filosofis Grondslag atau fondasi, filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia, di antaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang atau yang disebut dengan Panitia 8 yang terdiri dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Golongan kebangsaan terdiri dari Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, M. Sutarjo, Karto Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata. Sedangkan golongan keagamaan terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahib Hashim. Dari usulan yang diperoleh, Panitia 8 membuat klasifikasi usulan sebagai berikut: usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya, usulan terkait bentuk negara dan kepala negara, usulan terkait agama dan negara, usulan terkait dasar negara, usulan terkait warga negara, usulan terkait pembelaan, usulan terkait masalah unifikasi atau federasi, usulan terkait daerah, dan usulan terkait keuangan. Pada akhir pertemuan, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas Panitia 8 membentuk Panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Hokokai. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Panitia 9 diantaranya Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis,
Ahmad Subarjo, Kiai Haji A. Wahid Hashim, Kiai Haji A. Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan yang terakhir adalah R. Abikusno Jokrosojoso. Ketika Panitia 9 mengadakan rapat di Rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni tahun 1945, pada rapat ini mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan ini diberi nama Mukadimah oleh Soekarno, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin, dan Gentleman Agreement oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo. Di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urut Pancasila dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Selain itu terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya, yang pertama, prinsip ketuhanan pada Piagam Jakarta menjadi sila pertama. Bunyi sila ini menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, prinsip internasionalisme atau prikemanusiaan tetap diletakkan pada sila kedua, namun redaksinya disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, prinsip kebangsaan Indonesia pada sila pertama dalam rumusan Soekarno menjadi sila ketiga pada Piagam Jakarta. Sila tersebut jadi berbunyi Persatuan Indonesia. Selanjutnya, prinsip mufakat atau demokrasi pada sila ketiga dalam rumusan Soekarno menjadi sila keempat pada Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan prinsip kesejahteraan sosial pada sila keempat dalam rumusan Soekarno menjadi sila kelima pada Piagam Jakarta. Sila tersebut menjadi berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, Komando Tertinggi Jepang, Marsekal Terauchi, mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disingkat dengan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inka sebagai penerus BPUPK. Dari pertemuan dengan Terauchi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus tahun 1945 ini, mereka mendengar bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melakukan sidang pertamanya. Pada sidang pertama itu pula PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kata Mukadimah diubah menjadi pembukaan. Yang kedua, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Muhammad Hatta. Setelah mendengar keberatan tokoh-tokoh Kristen dari wilayah Indonesia Timur atas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada Piagam Jakarta, Muhammad Hatta segera mendekati tokoh-tokoh Islam untuk bersedia mengubah rumusan kalimat tersebut. Hingga akhirnya tersusun sila-sila Pancasila seperti yang sering kita ucapkan dan kita lihat saat ini. Baik anak-anak yang ibu cintai dan ibu banggakan, demikian tadi penjelasan tentang gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan yang bisa disampaikan, silakan disampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.